Alhamdulillah. Baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya. Mestinya pembandingnya. Tapi luar biasa para milenial semuanya, Masya Allah, terlihat wajah-wajah surga di majelis ini. Walaupun toh yang hadir tidak semuanya milenial, ada post milenial juga di sini. Ada yang Gus dan juga ada yang Kiai. Kalau Gus biasanya kan masih bisa tolah-toleh, kalau Kiai harus fokus. Tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur, yang paling enak itu adalah beliau, Kiai Haji Agus Ali Mazhuri. Enaknya pripun? Dadi Kiai ya iso, dadi Gus ya iso. Itu posisinya paling enak di antara pengurus-pengurus yang lain. Tepuk tangan untuk beliau, enggak apa-apa. Langsung saya buka pertanyaan. Yang ditanya 2 orang, jangan pendampingnya. Yang ditanya 2 orang. Kalau enggak Gus Baha, Gus Kausar. Saya hitung sampai 10, enggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. 1, 10. Ada yang 2 mawon nggih, pertanyaannya 2. 1, monggo. Yang perempuan, saya ingin yang perempuan, monggo. Sudah 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Gus Baha, saya itu sering ngaji lewat YouTube panjenengan Gus. Insya Allah ilmu saya tambah walaupun tidak banyak. Yang saya tanyakan, nopo ilmu kula niki barokah? Yang pertama, karena saya ngaji lewat YouTube panjenengan, saya tidak izin. Untuk itu hari ini saya izin panjenengan. Mudah-mudahan ilmu ingkang saya dapat dari panjenengan niku saged barokah. Niku Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Gus nggih, yang satunya dulu. Siapa aja? Oh gitu. Monggo Gus. Itu tetap barokah dan kebaikan itu mah nggak perlu minta izin. Kalau kebaikan minta izin jadi repot. Jadi kalau dalam kitab fikih disebut iktifaan bil idzni syar'i, karena syara akan selalu memberi izin sama kebaikan. Itu udah hanya masalah YouTube sampean. Tadi melihat wajah Gus Ali ibadah, pamit dulu. Nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga pamit dulu. Lama-lama mau baca sholawat, ya Rasulullah pamit dulu mau baca sholawat. Jadi semua kebaikan itu cukup iktifaan bil idzni syar'i. Ya jelas ini ya. Terima kasih. Jangan lupa pulsane tuku dhewe lek ndelok YouTube. Wifi-nya juga jangan nyolong. Harus passwordnya izin kepada yang punya wifi. Baru nanti 100% barokah. Mbak yang belakang bisa berdiri, yang mau tanya tadi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai Gus. Saya di sini mau tanya, selain sebagai pelajar santri, saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan, bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi? Ngapunten. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Gus, apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara demonstrasi dan hubbul wadon minal iman. Hah? Oh ya, hubbul waton minal iman. Monggo Gus.
Ini benar-benar ahli loh aku. Begini kan demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa? Memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show ya, memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mandorot bagi kelompok lain tentu boleh. Bahkan kalau tidak apa menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap Islami ya. Itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Kemarin pas demo di Jogja yang ramai itu masalah rancangan KUHP itu rektor UI juga ketemu saya pamit Gus mau demo aja. Ya tapi yang baik dan sopan karena begini ya. Di Quran itu ada ayat walau la dafu nasa ba'dahum bi ba'dil fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus, berarti presidennya hebat didukung mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus. Presidennya biar tahu, biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit gitu. Lah kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu asal agama ini kan gampang, asal tidak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni lakhtara aisarahuma malam yakun isman. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah ngendikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah ngendikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ngendikanin Nabi cara zahir itu berlawanan. Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyaur utang gitu. Karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang. Tapi kadang Nabi jawab birrul walidain. Kadang jawab as-sholat li awwali waktiha. Karena penanyanya ini beda. Kan nggak tahu sholat. Gimana? Cinta kan nggak tahu sholat. Ya, cinta kok ora tahu sholat kata beliau. Kan gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya biasa Nabi misalnya ngendikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang memperlihatkan pendapatnya. Tapi tidak niat bantah. Masyhur itu dalam tarikh. Saya beri contoh yang masyhur itu. Nabi pernah sholat duhur itu 2 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan asar, tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah 2 rakaat Nabi sholat, itu akabirus sahabat papan atas itu tidak ada yang ngendikan karena mereka sopan semua, tahu etikal. Setelah Nabi pulang sudah dekat pintu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat model kosor, apa engkau lupa? Tapi sahabat yang nggak tanya, ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru 2, berarti besok ya 2. Karena pakai teori nasah mansuh, berarti hukum itu pakai yang terbaru. Jadi gayanya tidak tanya, tapi lebih sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga, kalau istri nggak mau dikumpuli tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan nggak mungkin dipaksa. Ini ketularan ya. Jadi saya cara berpikir tuh. Jadi tak pikir lucunya saja, bukan pikir serius. Ketularan ya, sudah ketularan ini. Karena keburukan itu mudah nular. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, kullu dzalika lam yakun, semua itu enggak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya enggak boleh dibahasakan sangat demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar terus tanya, ahakun maqalahu dzulyaten, apa betul yang dikatakan dzulyaten tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan 2 rakaat terus salam. Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya itu kan normal-normal saja, nggak ada masalah. Saya pernah derekno bapak, itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke bapak, Pak Yai, jadi wong melarat itu ra enak. Sajane ya wis suwe dadi wong melarat ra enak. Itu pas Ramadan. Kenapa kata bapak?
Bapak saya itu teman akrabnya Gus Ali, itu senengannya ya guyon, mau meninggal aja masih guyon. Bapak itu guyon terus. Kenapa ya? Sudah puasa nggak makan, buruh orang macul itu kan berat. Mau istirahat nggak boleh karena buruh orang. Enak jadi wong sugih puasa diam di rumah gini-gini terus. Terus kata bapak saya gini, enak wong melarat. Jadi wong sugih nak puasa berat. Kok sakit ya? Esok mangan pecel, awan rawon, enggak sore sidik sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nak sampean kan biasa meninggalkan itu semua. Semenjak itu dia, oh iya, nak ngono podo-podo abot. Jadi hasutnya pada orang kaya terus nggak ada. Nah ini pentingnya ilmu, jadi pentingnya pendamping tadi itu. Setelah diberi jelasan, oh maturun ternyata podo-podo abot gitu. Dia nggak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi, ya saya puasa, kerja gini-gini, bojo sitok elek, terus dari yang bojone 4 cantik semua abot aku. Karena harus ninggalkan 4 yang cantik tadi, yang bisa menghidupkan tadi itu. Itu kan juga demonstrasi, artinya mengutarakan apa yang, jadi itu saya pikir seperti itu. Ya ini, pokoknya gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, jembar rezeki, jembar urip, jembar awak, tambah rezeki, tambah bojo. Doa dari Kiai Agus Salim Masyuri. Saya serahkan kepada Gus Salam. Gus, ini mau dilanjut? Enggak usah khawatir, jenengan enggak akan dihisab. Iya, ini dilanjut atau sudah off sampai di sini? Sambun? Sambun? Lanjut? Gus Bah, ada acara pesawat jam berapa nanti, Gus? Pripun Yai? Doa mawon. Sampun nggih. Monggo saya serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.